Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Utara. Bersama saya, Agi Kurniasanti. Sejumlah berita menarik akan saya sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 3 orang dalam satu keluarga di Labuhan Batu menjadi korban perampokan yang ternyata dilakukan oleh kerabat dekat. Belasan bal ganja kering siap edar ditemukan Polres Padang Sidimpuan saat menangkap seorang pemuda. Warga Kelurahan Paya Pasir memperbaiki jalan tempat mereka tinggal dengan dana dari swadaya masyarakat. Tiga orang dalam satu keluarga di Labuhan Batu, Sumatera Utara menjadi korban perampokan. Pelaku tak lain adalah kerabat dekat yang dendam sekaligus ingin mencuri harta benda milik korban. Pria berusia 62 tahun dan 2 anaknya menjadi korban perampokan di rumahnya di Kampung Padang, Pangkatan, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Ketiganya yang terluka berat masih dirawat intensif di Rumah Sakit Karya Bakti Rantau Prapat. Ketiganya rupanya dilukai oleh kerabat dekat pada akhir September lalu. Tersangka pria berusia 37 tahun yang sempat kabur akhirnya dibekuk di Kecamatan Bila Hilir, Labuhan Batu. Ya, untuk motif sampai dengan saat ini masih terus kita dalami ya. Namun hasil pemeriksaan sementara bahwa di samping ada dendam ya antara si pelaku dengan keluarga korban ya. Adapun tujuan utama daripada pelaku ini adalah ingin memiliki handphone yang dimiliki oleh salah satu korban yang ini atas nama Febri, sehingga tujuannya ke lokasi tersebut adalah untuk menguasai handphone, namun karena peristiwa tersebut diketahui oleh korban dan orang tuanya sehingga yang bersangkutan tidak berhasil mengambil handphone tersebut dan melakukan penganiayaan terhadap korban. Tersangka dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tuti Alieweh Lubis melaporkan dari Labuhan Batu, Sumatera Utara. Belasan bal ganja kering siap edar ditemukan Polres Padang Sidimpuan saat menangkap seorang pemuda. Ganja yang berasal dari Mandaling Natal rencananya akan diedarkan pelaku ke Labuhan Batu Selatan dan Sibolga. Detik-detik penangkapan seorang kurir narkoba ini akhirnya mengungkap penemuan 13 bal ganja kering. Saat ditemukan Polres Padang Sidimpuan, bal ganja sengaja dibalut pelaku dengan lakban kuning dan dimasukkan ke dalam karung. Tapi polisi tak mudah ditipu. Benar saja, usai pelaku diinterogasi sebanyak 17 paket ganja kering siap edar ditemukan. Pelaku sepertinya menjadi pengedar narkoba antar kabupaten, karena puluhan paket ganja dari Mandailing Natal itu akan diedarkan ke Labuhan Batu Selatan dan Sibolga, Provinsi Sumatera Utara. Untuk barang bukti narkoba jenis ganja ini sebagian besar berasal dari Mandailing Natal, ya, dari Mandailing Natal. Kemudian mereka menuju Padang Sidimpuan, hasil lidik berhasil kita amankan. Yang mana tujuan barang ini tidak hanya di Sidimpuan, tapi mau dibawa ke Labuhan Batu Selatan. Ada yang mau dibawa ke Labuhan Batu, ada yang mau dibawa ke Sibolga. Kita merupakan center, titik pusat dari Tabaksel. Jadi aksesnya sering jalan lebih. Sedikitnya 52 orang kurir dan pemakai narkoba juga ditangkap polisi. Banyaknya pecandu dan pengedar narkoba membuktikan peredaran narkoba di Sumatera Utara makin mengkhawatirkan. Rizky Ramadan melaporkan dari Padang Sidimpuan. Tiga warga negara Bangladesh diamankan oleh petugas intelijen dan penindakan keimigrasian Tanjung Balai Asahan dari sebuah rumah di kota Tanjung Balai. Ketiga warga negara asing itu diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan manusia yang akan dikirimkan ke Australia. Tiga warga Bangladesh diamankan petugas intelijen dan penindakan keimigrasian Tanjung Balai Asahan dari sebuah rumah di daerah Pematang Pasir, Teluk Nibung, Tanjung Balai, 2 hari lalu. Ketiganya masuk ke Indonesia secara non-prosedural melalui Pelabuhan Tikus.
Agen yang membawa mereka dari Malaysia ke Indonesia adalah warga negara asing. Mereka disekap di dalam rumah tanpa diberi makan selama 4 hari. Mereka dijanjikan akan dikirim ke Australia melalui jalur laut. Namun ketiganya hanya diperintahkan menunggu oleh sang agen tanpa mendapatkan kepastian waktu berangkat dan akhirnya diamankan petugas imigrasi. Ketiga warga Bangladesh itu masih diinterogasi oleh penyidik imigrasi untuk menentukan motif serta tujuan keberangkatan ke negara Australia. Saat ini teman-teman lagi melakukan pendalaman untuk melihat keterkaitan baik dengan pihak lain maupun melihat modusnya. Nanti setelah dilakukan pendalaman, maka akan diambil kesimpulan hal-hal yang akan dikaitkan dengan undang-undang keimigrasian maupun terkait aturan dari instansi APH lainnya. Demikian informasi awal. Apakah mereka ini bisa dikategorikan sebagai korban TPPM, Pak? Tindak pidana perdagangan orang? Masih terlalu awal untuk kita simpulkan, Pak. Mudah-mudahan. Saat ini pihak imigrasi Tanjung Balai Asahan masih melakukan penyelidikan lebih lanjut selama 7 hari ke depan. Apakah kasus ini masuk dalam ranah pro justisia atau undang-undang keimigrasian lainnya? Tuti Alewe Lubis melaporkan dari Tanjung Balai. Sidang kasus pembangunan jalan yang melibatkan mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Ginting, digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan Rabu petang. Ahirun Piliang selaku Direktur PT Dahlihan Anatolu Group dan anaknya Raihan Dulasmi Piliang, Direktur PT Rona Namora, diduga menyuap mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Ginting, agar dimenangkan dalam proyek pembangunan jalan senilai 231 miliar rupiah. Hadir sebagai saksi mantan Kapolres Tapanuli Selatan, AKBP Yasir Ahmadi. Ia mengenalkan Ahirun Piliang pada Topan Ginting. 3 saksi lainnya yakni Kepala Bapelitbang Sumatera Utara, Bendahara UPT Gunung Tua, dan ASN UPTD Gunung Tua. Topan Ginting CS ditangkap dalam OTT KPK pada akhir Juni 2025 lalu. Seorang pemuda salah satu pembakaran rumah warga saat tawuran di Medan ditangkap polisi. Sementara 9 pelaku pembakaran lainnya masih buron. Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan menangkap seorang pemuda berinisial S yang sedang bersembunyi di Kecamatan Medan Labuhan, Medan. S ditangkap karena terlibat pembakaran 2 rumah warga saat tawuran pada 22 Agustus lalu. Saat ini polisi telah menangkap 2 tersangka, sementara 9 tersangka lain masih buron. Menurut catatan polisi, S merupakan residivis kasus pencurian dan pemerasan, serta terlibat aksi kriminal lainnya. Pelaku yang kita amankan sekarang, tersangka S, itu adalah juga dari keterangan saksi dan juga didukung dengan alat bukti lainnya, kita mendapatkan dan database yang ada di Polres Belawan atau Satreskrim. Pelaku ini adalah juga merupakan pelaku tindak pidana pencurian dengan pemerasan. Sebelumnya 2 kelompok terlibat tawuran di Jalan Komodor Laut Yosudarso, lingkungan 11. Saat itu beberapa orang membakar 2 rumah warga di kawasan Belawan Bahari. S bersama rekan-rekannya terbukti memprovokasi warga untuk tawuran. Selain membakar rumah warga, pelaku juga menjarah rumah warga. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan.